Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Nah, anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari matematika untuk kelas 5 kurikulum merdeka, yaitu di bab 2, pengukuran dan kuantitas per unit. Nah, kita sama-sama belajar di bagian nilai rata-rata. Nah, ini ada di halaman 14-16 di buku kalian ya anak-anak. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah anak-anak, di video kali ini kita akan sama-sama belajar di bab 2, yaitu pengukuran per kuantitas unik. Apa saja sih Kak itu? Nah, kita baca dulu ya. Pada jam pelajaran olahraga selama 5 minggu berturut-turut, anak-anak kelas 5 berlari mengeliling lapangan sekolah mereka. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan diri menjelang lomba maraton. Yosef dan Kadek membuat tabel berapa putaran yang mereka lalui ketika berlari pada setiap jam pelajaran olahraga selama 5 minggu anak-anak. Nah, kita lihat ya. Nah, banyaknya putaran yang dilalui Yosef. Minggu pertama itu ada 9 putaran. Minggu kedua ada 7 putaran. Minggu ketiga ada 11 putaran, minggu keempat itu ada 6 putaran, minggu kelima itu 7 putaran, dan totalnya banyak putaran yang dilalui Yosef adalah 40 putaran. Kemudian kita akan melihat banyaknya putaran yang dilalui Kadek. Minggu pertama 10, minggu kedua 8, minggu ketiga 6, minggu keempat 12, dan totalnya adalah 36 untuk banyaknya putaran yang dilalui oleh Kadek. Nah, anak-anak, kita lanjut ya. Aku akan melakukan yang terbaik dalam lomba maraton ini. Nah, Yosef berarti selama 5 minggu berturut-turut dan Kadek beristirahat di minggu terakhir, minggu kelima, sehingga hanya berlatih selama 4 minggu. Siapa yang memiliki persiapan yang lebih baik? Nah, anak-anak, kalau kita lihat dari di atas tadi ya, Yosef ini berlatih selama 5 minggu dan 40 putaran. Sedangkan Kadek berlatih selama 4 minggu dan banyaknya putaran itu adalah 36. Kemudian teman kita bertanya, jika kamu melihat totalan putaran Yosef berlari lebih banyak. Nah, kita lihat tadi ya, yang lebih banyak adalah Yosef. Nah, kemudian apakah kita dapat membandingkan total putaran jika banyaknya minggu tidak sama? Nah, tentunya dapat ya anak-anak, karena yang kita hitung itu adalah kuantitas dari berapa putaran, bukan dari minggunya ya anak-anak. Nah, selanjutnya teman kita, jika Kadek tidak beristirahat di minggu terakhir, berapa banyaknya putaran yang berhasil dilalui? Nah, di sini ada kata jika. Jika. Nah, kita baca di bawah ya Nana, jika titik-titik maka. Nah, kata jika atau titik-titik maka digunakan ketika sesuatu dimisalkan atau diperkirakan. Nah, kata ini sering digunakan dalam matematika ketika kondisi sesuatu akan diubah-ubah untuk mendapat kesimpulan. Nah, seperti teman kita ini, jika Kadek berhasil melalui 4 putaran di minggu kelima, maka total putaran yang dilaluinya adalah 40 putaran, sama dengan total putaran dari Yosef. Nah, kita lihat kembali ke atas. Nah, tadi jika Kadek latihan sampai minggu kelima, maka banyaknya putaran pasti akan sama dengan putarannya Yosef anak-anak 40. Tapi karena dia tidak full atau tidak 5 minggu, jadinya berbeda ya. Kadek 36 dan Yosef 40. Nah, sekarang anak-anak kita ke bagian nilai rata-rata. Sini ada soal
jika Yosef dan Kadek berlari dengan banyak putaran yang sama setiap minggu, berapa banyak putaran yang dilalui setiap minggu? Nah, setiap minggu tersebut, jika kita misalkan Yosef berlari sebanyak 40 total putaran selama 5 minggu dan menempuh jumlah putaran yang sama setiap minggu, berapa banyak putaran yang dilalui setiap minggu tersebut? Nah, ini kemungkinan ya anak-anak. Jadi seperti tadi kita lihat dulu, Yosef adalah minggu pertama 9, minggu kedua 7, dan minggu ketiga 11. 9, 7, dan 11. Jadi kemungkinannya adalah di sini kakak oret-oret ya nak. Oke, di sini adalah 9. 9 berarti ini kakak coret. Nah, 1 ini dibawa ke sini. Akhirnya di sini nambah. Kemudian yang ini kan minggu ketiga adalah 11. Jadi tuh 2, 3 ini 1 dipindah ke sini, 2 dipindah ke sini. Sehingga ini nanti kalian buat yang rapi di buku kalian ya anak-anak. Di sini kakak coret-coret. Nah, tadi kan ada 3. Nah, dipindah ke sini 2, sisa 1. Nah, 1 ini kakak pindah ke sini. Jadinya di sini. Nah, kalau diibaratkan atau kemungkinannya 5 minggu ini berarti dia menempuh 8 kali putaran. Kemudian kita lihat Kadek ya anak-anak ya. Kalau tadi Yosef, sekarang Kadek. Nah, gitu juga sama. Jadi nah, sini nanti kalian buat yang rapi pakai penggaris ya anak-anak. Nah, minggu pertama, kemudian minggu kedua ini juga di angka 8 ya. Minggu kedua di angka 8. Kemudian minggu ketiga juga. Terus minggu keempat ini juga 8. Kemudian minggu kelima ini juga 8. Nah, jadi sama 8. Ini kemungkinan ya anak-anak ya. Jadi mereka sama-sama 8 kali putaran. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Jika kita misalkan Kadek berlari sebanyak 36 total putaran selama 4 minggu dan menempuh jumlah putaran yang sama setiap minggu, berapa banyak putaran yang dilalui setiap minggu tersebut? Nah, anak-anak, kita lihat ya, di sini ada 4 minggu. Nah, berarti tadi ini 36 putaran selama 4 minggu. Nah, ini kan 10 ya anak-anak ya. Karena ini 8, jadi di sini jadi di sini dibuat seperti tadi itu ya anak-anak ya. Aduh, kakak nggak rapi. Nah, ini berarti yang di sini dicoret. Kemudian karena ini kan 9 ya anak-anak ya. Nah, kemudian di sini kurang berapa ini anak-anak? Tuh 2, 3 ke 9. Nah, tuh 2, 3. Nah, pas 3 ini dibawa ke sini anak-anak. Jadinya 3 ya. 1, 2, 3. Jadi ini tadi dicoret. Tuh 2, 3. Nah, totalnya adalah 9 putaran. Nah, di sini kita buat ya Kadek. Nah, kita gambar berarti dia di 9. Nah, nanti kalian buat yang rapi juga ya anak-anak. Nah, di sini jangan lupa diarsir. Kemudian minggu kedua juga dia 9 kali putaran. Nah, minggu ketiga 9 kali putaran, dan minggu keempat dia adalah 9 putaran juga, berarti 9 putaran. Nah, sama seperti tadi juga di atas, berapa banyak putaran yang dilalui setiap minggu oleh Yosef? Berarti di sini kita jawab 8 putaran ya anak-anak ya. Putaran. Oke. Terus, nah di sini kita lihat yang terakhir, siapakah yang berlatih lebih banyak? Nah, tentunya yang berlatih lebih banyak adalah, kita tulis ya anak-anak ya. Kadek.
Teret. Duh, anak-anak, kita lanjut yang nomor 2. Proses untuk membuat pengukuran dari ukuran yang berbeda menjadi pengukuran baru dengan ukuran yang sama disebut merata-rata. Nah, ini ada kemungkinan yang nomor 2. Ada jus buah dalam kotak-kotak berikut ini. Nah, kemungkinan yang pertama, ayo buat rata-rata dari jus buah tersebut sehingga setiap kotak memiliki volume jus yang sama. Nah, anak-anak, kita lihat di sini ya. Di sini ada 4 balok, yaitu 4 DL, kemudian di sini ada 2 DL, 2 balok, kemudian di sini ada 1 DL, dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 DL ya. Nah, sekarang kita lihat idenya Kadek anak-anak. Nah, idenya Kadek di sini memindahkan jus dari kotak yang volumenya lebih banyak ke kotak yang volumenya lebih sedikit. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini ada 4, 2, 1, dan 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Nah, kita pindah aja ya. Ini yang ini kita pindah ke sini. Jadi di sini anak-anak. Nah, ini penuh ya. Seret, kita tarik. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, ini biar sama-sama 3, jadinya ini 1 dan 2. Kita pindah ke sini. Jadinya sini dia. Kakak arsir ya. Nanti kalian arsir di buku kalian. Nah, jadinya karena ini sudah diambil dibawa ke sini, jadinya ini dicoret anak-anak. Nah, jadinya untuk merata-rata memindahkan jus dari kotak yang volumenya lebih banyak ke kotak yang volumenya lebih sedikit. Jadinya biar rata ini adalah 3 balok ya anak-anak. Kemudian kita lihat ide dari Yosef. Menuangkan jus bersama-sama lalu membagi jus dengan volume yang sama ke setiap kotak. Nah, jadi jusnya itu digabung jadi satu anak-anak, tapi dia memilih tempat yang lebih besar. Jadi dituangkan secara langsung ke dua tempat yang sama besarnya ini. Dan sama saja anak-anak, hasilnya juga di baris dia 3 ya anak-anak ya. Nah, nggak kelihatan nak. Jadi katanya ada 3. Kemudian ayo berpikir bagaimana cara menghitung pengukuran rata-rata. Nah, menghitung pengukuran rata-rata itu adalah yang pertama kalian harus jumlah ini, yaitu 4 ditambah 2, 6, 6 ditambah 1 itu 7, 7 ditambah 5 itu adalah 12. Kakak tulis di sini ya. Nah, 12 dibagi 4 sama dengan 3 anak-anak. Nah, 3. Jadi, total jus dalam 4 kotak dibagi banyaknya kotak, yaitu hasilnya itu adalah disebut dengan rata-rata jus per kotak. Nah, kita bahas ya. Untuk menghitung pengukuran rata-rata dari 4 kotak, kita membagi total jus dalam 4 kotak menjadi 4. Nah, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi anak-anak. Jadi, bilangan atau pengukuran yang merupakan rata-rata dari beberapa bilangan atau pengukuran disebut nilai rata-rata. Nah, cara untuk menghitung nilai rata-rata, ini adalah rumusnya seperti ini anak-anak. Jadi, nilai rata-rata sama dengan jumlah total dibagi banyaknya unit. Jumlah total itu tadi seperti ini. Nah, jumlah total ini. Kemudian banyak unit itu yang mana, Kak? Nah, banyak unit itu tadi seperti ini ya. Jadi, nah ini. Jadi ini. Seperti ini ada 4 unit. Nah, itu tadi anak-anak pengertian dari nilai rata-rata sama dengan jumlah total dibagi dengan banyaknya unit. Di sini kakak warnai. Nah, anak-anak, kita lanjut yang nomor 3. Manakah di antara 2 ayam berikut yang menghasilkan telur paling berat ketika dijumlah? Bandingkan dengan menghitung berat rata-rata dari telur tersebut. Nah, tadi anak-anak untuk menghitung nilai rata-rata yaitu jumlah total dibagi banyaknya unit. Nah, di sini unitnya itu adalah ini 1, 2. Ya udah kakak permudah untuk kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unit. Sedangkan jumlahnya adalah jumlah total yaitu ini anak-anak ditambah 56
ditambah 58 ditambah 56 ditambah 56. Nanti kalian buat yang rapi di buku kalian ya anak-anak. Nah, nanti akan ketemu hasilnya anak-anak, yaitu 342 dibagi jumlah unitnya, yaitu tadi kita sudah hitung jumlah unitnya itu adalah 6 ya anak-anak. Jadi ketemu nanti hasilnya itu adalah 57. Nah, ini dalam bentuk gram ya. Jadi rata-rata yang bisa kita temukan dari telur ayam yang putih ini adalah 57 gram. Nah, sekarang kita akan menghitung telur ayam yang warna kuning. Oh, warna coklat anak-anak. Nah, warna coklat ini kita hitung dulu jumlahnya ya. Kita hitung dulu jumlahnya, yaitu 57 ditambah 53 ditambah 60 ditambah 58 ditambah ini. Nah, nanti akan ketemu hasilnya yaitu 392. Dibagi unitnya Kak, berapa unitnya? Nah, kita hitung ya unitnya, yaitu 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini unitnya berbeda sama yang di atas ya. Kalau yang di atas tadi unitnya ada 6, sedangkan ayam yang coklat ini unitnya ada 7. Nah, kita bagi 392 dibagi 7, yaitu nanti ketemu hasilnya adalah 56. Nah, ini anak-anak. Nah, ini temu rata-ratanya. Jika menemukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dinyatakan dengan bilangan desimal, misalnya jumlah buku, nah kamu tetap dapat menghitung nilai rata-rata dan dapat dinyatakan dengan bilangan desimal anak-anak. Nah, kita lanjut yang nomor 4. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah buku yang dibaca oleh 5 orang siswa pada bulan Agustus. Berapa banyaknya buku rata-rata yang dibaca oleh kelima siswa tersebut? Nah, ini jumlah buku, bentar ya anak-anak ya. Jumlah buku yang dibaca. Jumlah buku yang dibaca. Nah, kita bisa lihat dari nama, yaitu jumlah buku. Nah, di sini ada Yosef, Kade, kemudian Cia, Dadang, dan Yosef. Nah, kita jumlah dulu tadi nilai keseluruhannya, jumlah nilai berarti 4 ditambah 3 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 2. Nah, kita setelah selesai menjumlahnya itu dibagi dengan unitnya. Nah, unitnya itu ada 5 unit ya anak-anak. Hasilnya itu adalah bilangan desimal, yaitu 2,8. Nah anak-anak, bahkan untuk sesuatu yang tidak mungkin untuk dinyatakan dengan bilangan desimal, misalnya banyaknya buku, nilai rata-ratanya dapat dinyatakan dengan bilangan desimal. Nah, kemudian rata-rata. Nah, dalam bahasa Indonesia rata-rata berarti hampir sama atau berimbang jumlahnya anak-anak. Nah, anak-anak semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas dan mempelajari pelajaran matematika untuk kelas 5 di kurikulum Merdeka, yaitu di bab 2 nilai rata-rata. Nah, anak-anak, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Jika kalian masih kebingungan di materi ini, kalian bisa putar ulang kembali video ini atau melihat di playlist matematika kelas 5. Di sana sudah kakak cantumkan lengkap juga anak-anak. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, tetap ceria, jaga kesehatan selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.